Mars. Mars menjadi tempat yang paling sering dibahas ketika orang membicarakan kehidupan di luar bumi. Ketika NASA berhasil mengirimkan wahana antariksa ke sana, jawabannya tampak mengecewakan. Dari hasil foto yang dikirimkan, permukaan Mars terlihat tandus, dipenuhi kawah, batuan, dan gurun yang membentang luas. Sekilas, planet ini tampak seperti dunia yang sudah mati. Namun semakin banyak data dikumpulkan, semakin jelas bahwa Mars tidak selalu seperti itu. Di berbagai wilayah Mars, ditemukan bekas aliran sungai yang membentang hingga ratusan kilometer. Ada lembah-lembah besar yang bentuknya hanya mungkin terbentuk oleh air yang mengalir dalam waktu sangat lama. Di tempat lain, ditemukan delta sungai dan mineral yang hanya dapat terbentuk jika batuan terus-menerus bersentuhan dengan air cair. Semua temuan tersebut mengarah pada satu kesimpulan penting. Miliaran tahun lalu, Mars kemungkinan merupakan dunia yang jauh lebih hangat dan basah dibandingkan sekarang. Air mengalir di permukaannya, danau terbentuk di berbagai wilayah, dan kondisi yang mendukung kehidupan mungkin pernah bertahan selama waktu yang sangat lama. Karena itulah, fokus pencarian ilmuwan kemudian berubah. Mereka tidak lagi berusaha membuktikan bahwa Mars pernah memiliki air, karena bukti untuk itu sudah sangat kuat. Kini, perhatian utama tertuju pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah kehidupan sempat muncul ketika Mars masih menjadi dunia yang layak huni? Berbagai rover dikirim untuk mencari jawabannya. Curiosity menemukan bahwa kawah Gale dahulu merupakan sebuah danau yang bertahan dalam waktu lama dan mengandung molekul organik sederhana. Sementara itu, Perseverance mendarat di kawah Jezero, bekas delta sungai purba yang dianggap sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menyimpan jejak mikroorganisme kuno. Hingga saat ini belum ada bukti bahwa kehidupan pernah ditemukan di Mars. Namun planet ini tetap menjadi salah satu kandidat paling menarik untuk diteliti. Europa. Europa adalah salah satu bulan terbesar yang mengorbit Jupiter. Dari kejauhan, Europa tampak seperti bola putih yang dipenuhi garis-garis panjang berwarna kecoklatan. Garis-garis itu bukan sekedar retakan biasa. Mereka terbentuk karena lapisan es Europa terus-menerus mengalami tekanan akibat gaya gravitasi Jupiter yang sangat kuat. Tekanan ini membuat bagian dalam Europa terus diremas dan menghasilkan panas. Meski berada sangat jauh dari matahari, panas tersebut diyakini cukup untuk mempertahankan lautan air cair yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal puluhan kilometer. Lautan itu menjadi sangat menarik karena kemungkinan bersentuhan langsung dengan batuan di dasar Europa. Lingkungan seperti ini dapat ditemukan di dasar samudera bumi, tepatnya di sekitar ventilasi hidrotermal. Tempat tersebut sama sekali tidak mendapat cahaya matahari, tetapi tetap dipenuhi kehidupan. Berbagai mikroorganisme memperoleh energi dari reaksi kimia yang berasal dari bagian dalam bumi, bukan dari cahaya. Penemuan itu mengubah cara ilmuwan memandang kehidupan. Jika makhluk hidup tidak selalu membutuhkan sinar matahari, maka lautan gelap di bawah es Europa pun tidak lagi dianggap mustahil untuk dihuni. Petunjuk mengenai keberadaan lautan itu semakin kuat ketika wahana Galileo mendeteksi tanda-tanda lapisan cair di bawah permukaan Europa. Selain itu, pengamatan menggunakan teleskop Hubble juga menemukan indikasi semburan uap air yang muncul dari permukaannya. Jika semburan tersebut benar berasal dari laut yang tersembunyi di bawah es, ilmuwan dapat mempelajari isi lautan tanpa harus menembus lapisan es yang sangat tebal. Enceladus. Enceladus merupakan bulan kecil milik Saturnus dengan diameter hanya sekitar 500 km. Selama bertahun-tahun, benda langit ini hampir tidak mendapat perhatian khusus karena dianggap terlalu kecil untuk memiliki aktivitas geologi. Anggapan itu berubah ketika wahana Cassini mulai mengamatinya dari dekat. Di wilayah Kutub Selatan, Cassini menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dari celah-celah panjang pada lapisan es, muncul semburan besar berisi uap air, kristal es, gas, dan berbagai senyawa kimia. Semburan tersebut meluncur ratusan kilometer ke angkasa sebelum sebagian materialnya jatuh kembali ke permukaan, sementara sisanya ikut membentuk cincin Saturnus. Cassini pernah beberapa kali terbang melewati semburan tersebut dan secara langsung menganalisis partikel yang terbawa keluar. Hasilnya sangat mengejutkan. Selain air, ditemukan berbagai molekul organik yang merupakan bahan dasar kehidupan. Yang lebih menarik lagi, terdapat hidrogen dalam jumlah besar. Di bumi, hidrogen seperti ini sering dihasilkan oleh reaksi antara air laut dan batuan panas di dasar samudra. Reaksi tersebut menyediakan energi bagi mikroorganisme yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Temuan ini menunjukkan bahwa Enceladus tampaknya memiliki 3 komponen yang selama ini dianggap paling penting bagi kehidupan: air cair, sumber energi, dan senyawa organik. Kombinasi tersebut menjadikannya salah satu lokasi paling menjanjikan dalam pencarian kehidupan mikroorganisme di luar bumi.
Titan. Titan adalah bulan terbesar milik Saturnus dan satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki atmosfer sangat tebal. Selama bertahun-tahun, kabut jingga yang menyelimuti atmosfernya membuat para ilmuwan sulit mengetahui seperti apa permukaannya. Baru setelah wahana Cassini dan pendarat Huygens tiba di sana, gambaran sebenarnya mulai terungkap. Permukaan Titan ternyata dipenuhi sungai, danau, lembah, dan bukit pasir. Sekilas, bentang alamnya sangat mirip dengan bumi. Namun ada satu perbedaan besar. Sungai dan danau di Titan tidak berisi air, melainkan metana cair. Hal ini terjadi karena suhu permukaannya mencapai sekitar minus 79 derajat Celcius. Pada suhu sedingin itu, air membeku sekeras batu. Sebaliknya, metana dapat berada dalam bentuk cair dan menjalankan siklus yang sangat mirip dengan siklus air di bumi. Metana menguap ke atmosfer, membentuk awan, turun sebagai hujan, lalu mengalir kembali ke sungai dan danau. Selain memiliki cairan di permukaannya, atmosfer Titan juga kaya akan senyawa organik. Cahaya matahari terus memicu reaksi kimia yang menghasilkan molekul kompleks. Di bumi, molekul organik merupakan bahan dasar semua makhluk hidup. Yang membuatnya semakin menarik, beberapa penelitian juga menunjukkan kemungkinan adanya lautan air cair yang tersembunyi jauh di bawah lapisan esnya. Artinya, Titan mungkin memiliki dua lingkungan yang sama-sama menarik untuk diteliti. Dunia hidrokarbon cair di permukaan dan lautan air yang tersembunyi di bagian dalam. Venus. Jika seseorang diminta menyebut planet yang paling mirip dengan bumi, banyak orang mungkin akan langsung menjawab Mars. Padahal dari segi ukuran, massa, dan komposisi, Venus justru jauh lebih menyerupai planet tempat kita tinggal. Karena itulah Venus sering dijuluki saudara kembar bumi. Namun ketika wahana antariksa mulai mengungkap kondisi sebenarnya, julukan tersebut terasa sangat ironis. Permukaan Venus merupakan salah satu lingkungan paling ekstrim di tata surya. Suhunya mencapai sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam seperti timah. Tekanan udaranya sekitar 90 kali lebih besar daripada tekanan di permukaan bumi. Sementara atmosfernya dipenuhi karbon dioksida dan awan asam sulfat. Dengan kondisi seperti ini, Venus tampak sebagai tempat yang mustahil dihuni. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, banyak model menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, Venus mungkin memiliki kondisi yang jauh lebih bersahabat. Saat matahari masih lebih redup, air kemungkinan dapat bertahan dalam bentuk cair di permukaannya. Jika benar, Venus mungkin pernah memiliki lautan yang bertahan selama waktu yang sangat lama. Seiring waktu, peningkatan panas menyebabkan semakin banyak air menguap ke atmosfer. Uap air yang merupakan gas rumah kaca kuat, kemudian memerangkap lebih banyak panas, memicu penguapan yang lebih besar lagi. Proses ini terus berulang hingga seluruh lautan menghilang, dan Venus berubah menjadi dunia yang sangat panas seperti sekarang. Jika permukaannya sudah tidak layak huni, mengapa Venus masih masuk dalam daftar ini? Jawabannya berada puluhan kilometer di atas permukaan. Pada ketinggian sekitar 50 hingga 60 km, suhu dan tekanan udara jauh lebih mendekati kondisi di bumi. Karena itu, beberapa ilmuwan mengusulkan kemungkinan bahwa jika kehidupan pernah muncul ketika Venus masih memiliki lautan, sebagian mikroorganisme mungkin mampu bertahan di lapisan atmosfer saat kondisi permukaan memburuk. Ceres. Dengan diameter hampir 1000 km, Ceres merupakan objek terbesar di sabuk asteroid dan satu-satunya yang diklasifikasikan sebagai planet Katai. Selama bertahun-tahun, dunia kecil ini dianggap tidak lebih dari bongkahan batu dan es yang relatif pasif. Pandangan itu mulai berubah ketika wahana Dawn mengamatinya dari dekat. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah bercak-bercak terang di dalam kawah Okator. Dari kejauhan, bercak tersebut tampak seperti lapisan es yang memantulkan cahaya matahari. Namun penelitian menunjukkan bahwa material itu didominasi oleh garam yang kemungkinan berasal dari cairan asin yang pernah naik dari bagian dalam Ceres sebelum akhirnya menguap dan meninggalkan endapan di permukaan. Penemuan ini memberikan petunjuk penting bahwa bagian dalam Ceres mungkin tidak sepenuhnya padat. Di bawah keraknya, diduga terdapat lapisan yang kaya akan es, air asin, dan berbagai mineral. Keberadaan air inilah yang segera menarik perhatian para ilmuwan. Air memang tidak otomatis berarti ada kehidupan. Namun hampir semua lingkungan yang dianggap berpotensi layak huni selalu memiliki satu kesamaan, keberadaan air cair. Karena itu, setiap tempat yang menyimpan air menjadi target penelitian yang menarik. Selain air, Ceres juga mengandung senyawa karbon yang tersebar di beberapa wilayah permukaannya. Senyawa karbon merupakan bahan dasar molekul organik yang menyusun seluruh kehidupan di bumi. Ketika air, karbon, dan mineral ditemukan dalam satu dunia yang sama, muncul pertanyaan, apakah reaksi kimia yang lebih kompleks pernah terjadi di sana? K2-18b. Selama sebagian besar sejarah manusia, pencarian kehidupan hanya berfokus pada tata surya.
Namun ketika para astronom mulai menemukan ribuan planet yang mengorbit bintang lain, cakupan pencarian itu berubah secara drastis. Di antara begitu banyak kandidat yang ditemukan, salah satu yang paling menarik adalah K2-18b. Planet ini mengorbit sebuah bintang katai merah yang berjarak sekitar 120 tahun cahaya dari bumi. Jarak tersebut memang sangat jauh, tetapi cukup dekat untuk dipelajari menggunakan teleskop modern. Meskipun belum pernah dilihat secara langsung, para astronom dapat mempelajari atmosfernya melalui cahaya bintang yang melewatinya. Pengamatan menggunakan teleskop James Webb menemukan tanda-tanda uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer K2-18b. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa K2-18b mungkin termasuk dalam kategori planet Haitian, yaitu dunia yang memiliki lautan sangat luas di bawah atmosfer kaya hidrogen. Jika model ini benar, maka planet tersebut berpotensi menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan bumi. Perdebatan semakin menarik ketika sebagian analisis data mengisyaratkan kemungkinan keberadaan dimetil sulfida. Di bumi, senyawa ini hampir seluruhnya dihasilkan oleh organisme laut. Proxima Centauri b. Planet ini mengitari bintang Proxima Centauri yang berada 4,2 juta tahun cahaya dari bumi. Dari hasil pengamatan, planet ini berada di zona layak huni milik bintangnya. Zona layak huni adalah wilayah di sekitar bintang tempat suhu memungkinkan air berada dalam bentuk cair di permukaan. Karena air cair dianggap sebagai salah satu syarat terpenting bagi kehidupan, keberadaan Proxima Centauri b di wilayah ini langsung menjadikannya kandidat yang menjanjikan. Namun semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa dunia ini juga menghadapi tantangan besar. Berbeda dengan matahari yang relatif stabil, Proxima Centauri merupakan bintang katai merah yang sangat aktif. Bintang ini sering melepaskan semburan radiasi dan partikel bermuatan dalam jumlah besar. Masalahnya, agar berada di zona layak huni, Proxima Centauri b harus mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. Akibatnya, planet ini menerima radiasi jauh lebih sering dibandingkan bumi. Kedekatan tersebut juga memunculkan kemungkinan lain. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b mengalami penguncian pasang surut atau tidak locking. Jika benar, satu sisi planet akan selalu menghadap bintang dan terus-menerus mengalami siang, sementara sisi lainnya berada dalam malam yang tidak pernah berakhir. Sekilas, kondisi seperti ini tampak tidak bersahabat bagi kehidupan. Namun simulasi menunjukkan bahwa jika planet tersebut memiliki atmosfer yang cukup tebal atau lautan yang luas, panas masih dapat didistribusikan ke seluruh permukaan. Dalam skenario itu, sebagian wilayah planet mungkin tetap memiliki suhu yang stabil dan memungkinkan air cair bertahan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak misteri dan fakta menarik tentang luar angkasa yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.